Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ya, syukran Ustazah, syukran Mania. Ustazah, menarik sekali pembahasan siang ini. Yang saya ingin tanyakan seperti ini Ustazah, sekarang banyak sekali ya yang saya baca literatur, bagaimana sih sebenarnya konsep Islam sendiri mengatur pola hubungan orang tua dengan guru sehingga kita bisa sama-sama sukses gitu ya dalam membangun anak kita gitu. Saya kemarin tergetik gini, kita juga jangan kebablasan, tidak memantau sekali gitu ya. Maksudnya tidak membangun pola komunikasi, tapi kita juga jangan juga yang ada yang saya baca tuh gini Ustazah, gratifikasi untuk guru gitu. Itu sampai pusing gitu bacanya. Terus dalam Islam sendiri gimana? Bukan gratifikasi kali ya, maksudnya hadiah gitu, apa diperbolehkan atau gimana? Seperti itu Ustazah. Ya, itu aja sih Ustazah. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Mbak Citra untuk pertanyaannya. Ibu-ibu yang saya cintai, membangun komunikasi antara orang tua dan lembaga sekolah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua, ketika kita sudah memilih sebuah lembaga pendidikan untuk anak kita, yang pertama kali kita lakukan adalah kita percaya dulu, ya. Kita berikan dulu kepercayaan terhadap lembaga pendidikan yang saat ini anak kita belajar di dalamnya. Ya, kalau kita nggak percaya, dikit-dikit kita kritik ya lembaga pendidikan yang anak kita sekolah di sana, bagaimana nanti guru-guru yang ada di lembaga sekolah anak kita, ya pasti tidak nyaman. Ini gimana sih orang tua sudah menitipkan tapi dikit-dikit dikritik, sudah menitipkan anaknya ada kejadian yang mungkin tidak sesuai harapan, ya langsung dikritik misal ya. Jadi percaya dulu deh, percaya dulu. Kenapa? Karena kan kita sudah dari awal kita sudah memilih lembaga pendidikan itu untuk anak kita. Berarti kita sudah percaya, ya. Maka kasih dulu waktu jeda untuk lembaga pendidikan anak-anak kita itu, mereka memberikan sesuatu untuk anak kita. Nah, kemudian setelah kita memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan, yang perlu kita lakukan juga, boleh kita bertanya tentang perkembangan anak-anak kita dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang ditata gitu. Karena ada juga wali murid itu yang Masya Allah ya, apalagi saya kalau setiap hari Sabtu saya kumpul sama ustadzah yang mengampu di sekolah kami tuh, Masya Allah kita bisa lihat gitu loh bagaimana wali murid yang benar-benar beradab dengan wali murid yang tidak beradab dari bahasa tulisan tuh ya. Kalau wali murid yang beradab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka berkata dulu, terima kasih ustazah untuk bimbingannya selama ini bagi Ananda, mohon kami dibantu untuk diberitahukan bagaimana perkembangan Ananda selama ini. Masya Allah, beda dengan wali murid yang mohon maaf ya belum beradab gitu ya, bukan tidak beradab, belum beradab. Mereka tanya boro-boro salam ya, boro-boro tanya kabar ustadzahnya seperti apa ya, boro-boro berterima kasih kepada guru anak-anaknya. Mereka langsung to the point ya. Jadi ketika kita ingin bertanya tentang perkembangan anak-anak kita, cobalah kita doakan dulu guru anak-anak kita, cobalah kita tanya dulu kabar guru anak-anak kita. Itu Masya Allah penting banget ya, menjadi wali murid yang beradab gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga ya, ketika kita sudah beradab, ketika kita sudah mempercayakan, di tengah perjalanan ternyata ada sesuatu yang perlu kita diskusikan dengan pihak sekolah, maka sebaiknya kalau bisa orang tuanya datang kemana? Ke sekolah ya.
Kenapa? Karena yang namanya bahasa lisan itu akan lebih mudah dipahami daripada bahasa tulisan. Ya, kalau memang sekiranya ada masalah dan kita tidak tahu yang salah siapa, anak kita atau sekolah gitu ya, maka kita datang dengan cara yang baik. Kita tanya masalahnya di mana, ada apa dengan anak saya gitu ya. Dan itu sesuatu yang tidak apa-apa gitu ya. Makanya di tempat kami tuh kita dari awal kita sudah sounding ke wali murid. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti di pertengahan proses belajar ada permintaan dari pihak sekolah agar ayah bunda datang ke sekolah, itu tidak harus ditakuti gitu lah. Biasa saja, kita tuh hanya ingin klarifikasi gitu. Kita hanya ingin bertanya atau yang seperti apalah. Jadi kalau selama ini kan orang tua mindsetnya kalau dipanggil oleh sekolah berarti anaknya bermasalah. Enggak juga ya. Jadi kita perlu yang namanya berdiskusi dengan pihak atau lembaga yang berkaitan dengan anak-anak kita belajar. Tentunya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Kita minta waktunya kira-kira kapan yang sesuai dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian baru kita datang on time sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Diboleh bertanya tentang tumbuh kembang anak kita, perkembangannya seperti apa, tapi syaratnya tolong digarisbawahi, kita harus bisa beradab. Ya, begitu Mbak Citra tadi tentang apa lagi? Gratifikasi ya, apa hadiah ya? Ini lagi ramai Ustazah. Oh iya, oke. Karena nggak tahu sih ya. Baik. 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 Untuk hadiah bagi para guru, ya kenapa sekarang lagi ramai dibahas? Karena alhamdulillah orang tua zaman sekarang, masya Allah sudah lebih baik ya untuk belajar, untuk pengen tahu lebih dalam. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengingatkan kita semuanya dengan sebuah perkataan beliau, sabda beliau bahwa yang namanya karyawan atau siapapun orang yang telah digaji oleh pihak lembaga, maka tidak boleh menerima sesuatu apapun dari luar itu. Yaitu ininya, dalilnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa para guru yang ada di lembaga pendidikan anak-anak kita itu biasanya mereka setiap bulan menerima mukafaah atau menerima gaji dari pihak lembaga pendidikan. Maka kita sebagai orang tua hendaklah tidak memberikan yang lebih dari itu, tidak memberikan sesuatu yang di luar itu. Kan kita juga sudah dibebankan dengan biaya pendidikan berupa SPP. Sudah kita bayar SPP. Nah, tujuannya untuk apa? Kita tidak boleh memberikan yang lebih hadiah untuk guru-guru kita. Di antaranya adalah agar ketika proses belajar anak-anak kita, ketika belajar dalam prosesnya, itu guru-guru anak-anak kita tidak pilih kasih gitu ya. Tidak pilih kasih, tidak mengemaskan, tidak menjadikan anak yang biasa memberikan hadiah untuk gurunya itu menjadi anak emas gitu, tidak ya. Guru kita akan berusaha guru anak kita akan berusaha menjadi guru yang adil bagi anak-anak kita yang ada di lembaga pendidikan tersebut ya. Kemudian untuk masalah hadiah itu juga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Yang saya tahu ya, kalau rapotan bawa hadiah buat guru gitu kan, iya nggak sih ibu? Kalau rapotan bawa hadiah kan biasanya dulu buat guru. Maka ini juga tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ya itu tadi balik lagi, karena guru-guru anak-anak kita sudah mendapatkan sesuatu dari lembaga pendidikan. Begitu Mbak Citra, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.